Halo, selamat malam. Kita ketemu lagi di acara Introduction to Atlantis. Sambil menunggu koneksi ke Mas Agung, perlu saya sampaikan di acara ini kita akan menyampaikan hanya maaf, 1 jam. Jadi tidak ada acara penampilan. Halo, 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 Mas Agung. Ya, Pak. Halo, kedengeran Ya, Mas? jelas, jelas banget. Oke, oke Mas, makasih. Mas, kita waktu 1 jam, jadi kita tidak ada perpanjangan waktu seperti minggu lalu. Jadi kita Ya. waktunya pendek sekali. Nah, ini ada 3 pertanyaan yang masuk ke inbox kita. Yang pertama adalah, apakah Atlantis ini sejenis bahasa pemrograman? Nah, mungkin ini bingung dengan JavaScript ya. Kan ini kan di web developer itu kan ada HTML, CSS, JavaScript. Nah, ini saya jawab aja. Atlantis ini adalah 100% menyan ya. Jadi saya bisa jawab ini. Nah, yang saya terus kemudian ini ada pertanyaan. Nah, yang kedua pertanyaan dari Garut. Namanya Kang Asgar. Jadi singkatan Asgar. Jadi pertanyaannya begini, Mas. Ini apa tentang negara para jin atau negaranya manusia masa lalu? Saya penasaran saja, dulu jika mau melihat dunia lain, pernah ada yang mau ngajarin, tapi harus siap. Tapi pertanyaannya, buat apa mempelajari bangsa jin? Karena dunia mereka tempat yang tidak kita tempati dan waktu mereka juga bukan waktu kita. Nah, sebelum jawab, saya teruskan lagi. Pertanyaan ketiga dari Mas Aspur. Ini asli Purworejo. Jadi pertanyaannya adalah, apakah nanti di bulan Agustus itu ada pergeseran palung dan lempeng, dan apakah ini ada kaitannya dengan aktivitas Atlantis? Silakan Mas dijawab dulu sebelum kita memulai ke season 2. Ya. Sebelum saya jawab, Pak Marius tadi keputus-putus ininya. Jadi mungkin koneksinya coba pakai yang satunya. Itu yang pertama ya. Oh, oke. Okay. Terus yang Yeah. kedua, berarti jawaban Oke, okay, saya Mas. langsung dari yang nomor dua kan, karena nomor satu sudah dijawab Pak Marius kan tadi. Iya, langsung nomor 2. Pertanyaan kedua, ya, tentang itu apakah bangsa jin atau bukan? Kalau saya menyatakan itu bukan. Ada beberapa bukti. Pertama ya, bukti itu kalau menurut saya ada dari pandangan manusia sendiri, ada pandangan hewan, dan ada dari bukti-bukti yang saya kumpulkan berdasarkan mitos dan bukti-bukti biologis yang ini yang bisa kita lihat secara langsung. Untuk yang pertama, kalau bukti dari pandangan mata manusia, itu yang pertama adalah kalau kita melihat laut utara dan laut selatan, ketika matahari itu ada di 23,5 derajat lintang utara, maka sunset kan bisa dilihat di laut utara. Itu di laut utara Jawa, itu matahari bisa sampai kena batas cakrawala. Tapi kalau di laut selatan tidak pernah bisa. Jadi ada gangguan berupa lapisan abu-abu yang mengganggu sehingga matahari itu selalu sunset di atas cakrawala. Jadi hilangnya di atas cakrawala karena ada lapisan abu-abu tadi yang ini. Dan ini bisa dilihat dengan jelas. Dan lapisan abu-abu ini biasanya berubah menjadi putih terang gitu pada saat menjelang matahari tenggelam. Ini kan aneh, kalau matahari tenggelam kenapa di situ ada lapisan abu-abu yang berubah dari putih dari arah timur, biasanya kelihatan dari timur terus ke barat, terus setelah itu hilang bersamaan dengan malam. Itu yang pertama ya, yang dari pandangan mata manusia. Yang kedua, apakah ini hewan juga melihat apa tidak? Karena beberapa burung yang kita amatin itu yang terbang dari utara ke selatan, yang menyeberang ke selatan, itu tidak pernah kembali dalam waktu dekat. Kalau misalkan burung tersebut mendarat di Australia, maka harusnya gambar-gambar burung itu ada di Australia. Saya memang bukan ahli biologi ya, jadi saya tidak mengerti jenis-jenis burung, tapi itu bisa diamatin kok, burung putih yang terbang melintasi Pulau Jawa itu dari arah kita pas mengamati pantai, kita lihat bahwa burung-burung itu di musim-musim tertentu terbang ke arah Samudra India
arah laut selatan kita gitu. Nah, burung itu tidak pernah kita temukan fotonya di daerah Pulau Christmas, di Australia, dan itu kemana mereka? Apakah masuk laut semua? Atau masuk ke Antartika? Karena di Antartika, bahkan di Afrika Selatan dan Madagaskar, burung itu juga nggak kelihatan gambar-gambarnya. Gitu. Jadi kan ada kondisi di mana ini hewan mungkin bisa ngelihat, tapi manusia enggak. Itu kan. Hmm. Emang Kalau ada misal, bedanya, Mas, hewan dengan manusia? Ada beda ya, ini iya Pak. penglihatan. Iya, ada beda penglihatan karena kalau bagi mereka mungkin dianggap tidak membahayakan kan berarti diizinkan melihat. Ketika manusia ini dianggap bisa mengganggu mereka, maka mereka akan menutup wilayah kita, menutup wilayahnya supaya tidak bisa kita lihat. Yang pertama itu Oke. ya. Terus yang berikutnya itu kan kita melihat dari uh, sisi ini apa namanya mitos tentang legenda Laut Selatan itu. Kalau mitos ini Ya. kita perhatikan dengan jelas, maka kita bisa melihat salah satu bukti ada di daerah Yogyakarta, itu yang dikatakan tempat ketemunya Raja-Raja Mataram dengan cerita tentang Kanjeng Ratu Kidul, itu ada di daerah Taman Sari. Dan itu situsnya masih ada sampai sekarang. Yang jadi permasalahan adalah keberadaan terowongan di Taman Sari. Memang jin butuh terowongan gitu ya untuk berhubungan? Kan enggak. Setahu saya kalau jin itu mau datang ya datang aja gitu, tidak perlu harus butuh terowongan penghubung seperti itu gitu. Nah, terowongan ini masih ada di Taman Sari sampai sekarang, silakan dilihat itu di Jogja gitu ya. Itu hal yang kita kalau kita hubungkan dengan mitos. Oke. Terus kita melihat secara ini ya biologis sendiri, itu kan kalau misalkan seperti yang saya jelaskan minggu lalu ya, bahwa kalau kita punya satu ember isi air doang, sama satu ember isi tanah, batu, dan air. Anggap Hmm. aja Samudra Hindia itu cuman air doang. Di selatan Bali Hmm. itu ada benua Australia. Di benua Australia ini tentu saja ada lautannya, berarti ada airnya, dan ada batunya, ada tanahnya, dan ada tanamannya, dan sebagainya gitu. Artinya kalau secara bobot, seharusnya jelas lebih beberatan daerah yang bukan hanya air gitu kan. Dan di sini ada Hmm. masa batu, ada masa tanah, dan sebagainya. Sehingga tegak, kalau misalkan kita punya kasur yang atau punya papan karet yang lebar, kemudian yang satu ditekan dengan tekanan yang besar, yang satu ditekan dengan tekanan yang rendah, maka yang ditekan dengan tekanan yang besar itu daerah sekitarnya akan menghasilkan bentuk gunungan yang lebih besar daripada daerah yang ditekan dengan tekanan yang kecil gitu. Atau gini aja, paling gampang kita pakai kasur busa gitu, satu kita tekan yang kenceng, Hmm. sisi lain kita tekan yang lebih rendah gitu. Jadi dengan tekanan yang lebih kecil, pasti gunungan yang terbentuk lebih kecil, dan ditekan yang gede, gunungan yang di depan itu sebetulnya lebih besar karena efek keseimbangan kan demikian. Nah sekarang mari kita bandingkan antara Bali dan Jawa. Karena di selatan Bali kan ada Australia, di selatan Jawa cuma Samudra Hindia. Nah, pertama kita harusnya membandingkan tentang kedalaman laut. Seharusnya di kedalaman laut di selatan Bali itu akan lebih dangkal daripada kedalaman laut di selatan Jawa. Kondisinya terbalik kan, di selatan Bali itu justru lebih dalam daripada di selatan Jawa. Yang pertama. Yang kedua, pembentukan gunungnya. Gunung di Bali itu kelihatan dia lebih pendek daripada pegunungan yang ada di Jawa. Yang kedua. Yang ketiga, kalau kita melihat efek gerakan lempengnya sendiri, efek tektonik yang terjadi, itu juga di Bali itu tingkat kegiatan tektoniknya tidak sebesar di Jawa. Begitu juga kegiatan vulkaniknya. Ini menunjukkan ada sesuatu yang bermassa sangat besar di Samudra Hindia. Kalau sesuatu yang bermassa besar ada di sana, itu jadi aneh sekali karena di sana adanya cuma lautan, cuma air gitu. Jadi kan ada sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Jadi, kalau kita hubungkan dengan adanya gray area, yang kita kebetulan juga ngomongnya daerah abu-abu ya, atau daerah yang masih belum jelas itu. Dan itu ada di batas cakrawala selatan laut kita, itu jelas, dan makin makin ke timur, makin ke Bali itu makin samar, sementara makin ke barat itu makin jelas. Jadi di area ini makin kelihatan. Jadi makin kelihatan kalau misalkan sunset makin jelas banget bahwa matahari hilang tidak di cakrawala.
itu ya. Hmm. Jadi kalau jin itu tidak akan ada efek-efek seperti ini yang dihasilkan. Jadi seharusnya kalau itu dari bangsa halus, pertama efeknya pasti efek penyembunyian wilayahnya tidak perlu sampai mengganggu jalannya sinar matahari. Yang pertama. Terus yang kedua, keberadaan dia kan karena jin itu nggak punya massa, maka seharusnya tidak perlu sampai membebani suatu wilayah sehingga beban wilayah di situ sampai mengadakan tekanan yang sangat besar. Yang ketiga, tidak perlu terowongan lah untuk komunikasi. Yeah. Itu namanya jin. Yang keempat, burung-burung itu terus bunyi di mana gitu. Terbang ke selatan itu bunyi di mana? Karena kalau kemiringan bumi 23,5 derajat itu apa ada kaitannya juga, Mas? menurut saya iya, dan itu akan terus bertambah karena ketika suatu wilayah itu terus mengadakan pembangunan dan bangunannya sudah sangat tinggi dan karena lokasinya terbatas, itu pasti berat yang ditanggung oleh wilayah itu pasti akan menjadi lebih besar sehingga akan ada efek terhadap kemiringan poros bumi. Ya, Dengan kata lain, Atlantis ini masih membangun terus ya? Dia masih berarti masanya makin berat ya? Ya, masanya makin berat dan makanya seharusnya 23,5 derajat harusnya masih terus bertambah. Dan kalau kita perhatikan dari beberapa dari beberapa gelombang elektromagnetik yang dihasilkan itu di beberapa tempat yang pernah kita teliti seperti salah satunya Gunung Lelakon yang ada di Bandung itu kan bentuk gunung yang kita klaim sebagai piramid yang atasnya itu kelihatan banget dan cuma di radius 5 meter puncak itu ada sinyal sekitar 20 kHz kalau nggak salah, itu saya lupa di sekitaran segitu ya. Itu ngelok wilayah itu dan sinyal itu bukan dari dalam gunung tapi dari atas. Kita mengetahui dari atas karena intensitas akan naik per sekitar 5 meter ya kalau kita ukur pakai drone yang kita terbangkan itu jelas menunjukkan bahwa intensitas gelombang yang ngelok gunung itu bukan dari gunungnya tapi dari luar, tapi vertikal ke atas. Nah, tapi masalahnya ketika kita menghubungi teman-teman kita yang di Indosat, apakah ada sinyal itu yang mengganggu satelit kita? Itu mereka enggak merasa terganggu dengan sinyal segitu. Jadi kemungkinan sinyal ini entah belok dari arah sebelah mana gitu kan. Maka kemudian saya mencoba meneliti makin ke selatan. Makin ke selatan itu ternyata tidak sinyal itu tidak dari arah atas lagi, tapi agak miring. Kalau di Imogiri itu ada di tangga yang pas ke berapa itu ya, saya lupa itu. Yang jelas ini tangga pas pada arah mendatar gini ya, arah mendatar gini yang terdekat dengan atas ya. Jadi kan ada tangga gini dan ada gini itu terdekat dengan situ tuh ada log sinyal juga. Itu posisinya miring, jadi sudah tidak di atas lagi tapi di situ, tapi memang tidak lebar. Nah itu posisinya miring, jadi arahnya kalau ini tidak tegak lurus ke atas tapi sudah mulai miring ke samping ke arah selatan. Begitu juga kalau kita makin ke selatan lagi itu dari arah samping sekali itu, dan kalau kita lihat dari beberapa wilayah yang kita perhatiin kan itu adanya dari selatan Jambe 7. Jambe 7 itu ada di dekat Adipala Cilacap ya. Nah, untuk berapa kilometernya memang itu masih belum bisa kita bicarakan ya. Itu cara mendeteksi sinyalnya gimana, Mas? Cara mendeteksi sinyal itu? Kita kebetulan waktu itu pada temen yang orang elektro dari Jogja yang membawa peralatan sendiri. Dan peralatan itu ada ininya, ada sensornya, dan sensor itu diarahkan sesuai dengan yang kalau sensor itu diarahkan satu titik yang tidak merupakan sumber sinyal, maka akan tidak ada gelombang yang dimunculkan yang bisa kita lihat di osiloskop. Dan ketika itu tepat di arah yang benar, maka osiloskop akan menunjukkan sinyal yang bentuknya juga aneh, sinyal bukan sinyal kontinu tapi sinyal diskret, sinyal gelombang terputus gitu, tapi itu rutin. Tapi sinyalnya memang bukan sinyal kontinu. Kalau kontinu kan nyambung terus gitu. Ini enggak, ini putus hilang terus lagi hilang lagi gitu. Jadi dan delay waktunya enggak jelas. Kadang-kadang
delaynya cuma sebentar, kadang-kadang panjang, terus kadang-kadang sebentar. Tapi itu cuma di lokasi yang rata-rata cuma radius 5 meter ya, tidak lebih dari 5 meter. Itu artinya ada sesuatu yang mengawasi Pulau Jawa dari arah selatan kita. Tapi itu kalau Australia nggak mungkin. Karena kalau kita perhatikan kalau dari arah Australia, maka seharusnya sinyal itu ngarahnya bukan ke arah, jadi dari arah Jogja itu arahnya timur selatan. Kok timur selatan? Barat selatan. Barat selatan itu apa ya? Barat daya ya? Barat selatan, barat Nah, daya, ya. barat daya, ya. Tapi kalau dari arah Jambi 7 tepat di arah selatannya, dan kalau kita ukur dari arah pantai yang ada di daerah sekitar Cianjur itu agak ketimuran dikit. Jadi locknya bisa ketemu ya kira-kira di selatannya. Jambi 7 itu daerah yang lock. Gitu. Dan itu yang anu ya. Jadi kayaknya jin tidak butuh gelombang elektromagnetik juga gitu. Dan jin masa bisa bikin miring bumi ya? Nggak mungkin ya. Apa ada masa jin ya? Mungkin harus tanya ahli jin ini ya. Apakah jin itu bisa membuat berat jadi miring? Tapi tadi menarik. Kalau ini kita bicara sinyal, bicara teknologi, harusnya Amerika tahu dong satelit. Mereka kan canggih. Nggak mungkin dong kalau dengan peralatan sederhana aja Mas Agung bisa deteksi. Masa alat-alat teknologi canggih di atas sana nggak mendeteksi ini, Mas? Kalau toh mereka mendeteksi mungkin diem ya Pak. Pertama itu. Tapi keberadaan peralatan yang dipakai untuk melihat ruang angkasa yang dipasang di sebelah barat Australia yang baru-baru ini dipasang oleh Amerika itu menunjukkan hal yang aneh kan Pak. Karena bisa dilihat di YouTube, Pak. Saya lupa nama alatnya apa, tapi itu dipakai untuk mengawasi, katanya mengawasi asteroid atau apa gitu ya, apa objek-objek yang membahayakan bumi gitu. Karena bagaimanapun juga di sini juga kalau kita lihat apakah mereka itu mempunyai teknologi sebesar apa, saya merasa bahwa mereka teknologi sudah sangat maju sekali, minimal bisa menutupi wilayah sampai nggak bisa kita lihat gitu. Tapi yang jelas, kadang-kadang mungkin tiap hari kita secara nggak sengaja mungkin melihat, tapi cuma kita nggak sadar ya. Misalkan kalau kita melihat suatu meteor, meteor itu kan terbakar pada posisi dia ketika melewati ionosfer. Ionosfer jarak dengan bumi itu, dengan permukaan bumi itu kalau nggak salah kan di atas 200 km ya, kalau nggak salah 400 km gitu, hampir sekitar segitu. Kalau dikatakan meteor itu hancur pada saat melewati ionosfer, karena kecil kemudian hancur nggak kelihatan, kita bisa perhitungkan ulang ya. Karena Einstein sudah membuat suatu rumusan bahwa E itu sama dengan MC kuadrat gitu. Artinya energi yang dikeluarkan suatu ledakan, suatu benda yang kemudian tiba-tiba menghilang, itu akan setara dengan massa kali kecepatan cahaya kuadrat, itu besar sekali. Sedangkan suatu benda yang kelihatan kecil pada jarak 400 km atau 200 km sekalipun kelihatan kecil, itu pasti bendanya besar. Karena kalau benda kecil dari jarak 200 km pasti nggak kelihatan. Bisa kita ukur secara trigonometri lah. Kalau benda kelihatan 1 mm aja, apa setengah milimeter dari jarak 200 km, itu pasti bendanya ukurannya tidak mungkin sebesar kapal tanker, pasti lebih besar dari kapal tanker kan Pak. Seharusnya kemungkinan besar benda tersebut berukuran antara sekitar 2-3 km. Benda sebesar 2-3 km kemudian menghilap dan lenyap begitu saja, itu berarti kan seharusnya ada efek kejut yang ditimbulkan karena ada efek ledakan. Seharusnya begitu. Dan efek ledakan itu seharusnya menghasilkan efek gelombang kejut yang bisa diterima di permukaan bumi terdekat. Tapi ini nggak pernah ada itu meteor lewat, ada ledakan yang bisa dilihat cuman yang di Rusia, yang ada yang berapa tahun yang lalu itu yang karena dia sangat dekat, efek kejutnya yang bisa merasakan di Rusia. Tapi untuk banyak meteor yang lewat yang kita lihat itu hampir nggak pernah ada efek kejut yang bisa kita rasakan. Padahal kalau benda berukuran sekitar minimal 100 meter aja, itu kalau lenyap itu energi yang dihasilkan berapa besarnya. Apalagi kalau sampai kilometer. Nah, artinya apa? Ini pasti bukan meteor, tapi sesuatu yang masuk ke bumi, itu kemungkinan pesawat yang kemudian setelah masuk mereka bersembunyi ke wilayah yang tidak bisa kita jangkau, gitu kan?
kalau kita mau bikin teori konspirasi tentang UFO ya. Jadi Iya. itu bukan dari luar, itu justru di wilayah kita sendiri. Hmm. Nah, terus kalau tadi kan ini belum kalau kita hubungkan dengan pembentukan gunung selain di Pulau Jawa. Karena dengan tekanan yang lebih besar tadi, maka kita harusnya sekarang mulai memperhatikan pegunungan di Afrika dan Madagaskar. Itu kan pegunungannya adanya di sebelah timur yang mengarah ke Samudra Hindia. Kalau kita Iya. perhatikan di Australia, pegunungannya adanya di barat yang menghadap Samudra Hindia juga. Hmm. Artinya jelas Jadi kan kalau berhadapan-hadapan ya. ada sesuatu yang bermasa besar itu di Samudra Hindia. Terus kita bisa lihat jalur-jalur pelayaran yang ada, jalur penerbangan yang ada itu, Pasifik, Atlantik, itu selebar apapun masih ada loh kapal lewat. Tapi Samudra Hindia itu nggak ada. Kapal yang lewat di tengah-tengah itu nggak ada. Yang ada tuh kalau ke Australia melipir pinggiran Pulau Jawa, terus baru ke arah selatan. Hmm. Jadi ini benar-benar daerah yang sangat bersih. Daerah yang hampir dapat dikatakan steril. Ya orang Hmm. mungkin hanya takut karena di sana mungkin si level level air lautnya gelombangnya sangat tinggi gitu. Hmm. Tapi kalau masalah gelombang laut yang sangat tinggi, selatan dari Afrika Selatan itu juga tinggi, tapi masih ada yang lewat. Ini enggak. Kenapa Hmm. enggak? Jadi beberapa tracking yang saya lihat tracking pelayaran dan penerbangan itu tidak ada yang langsung cross itu dari Australia nyebrang ke Afrika Selatan. Hmm. Artinya ada Oke. sesuatu. Dan yang menurut saya agak aneh ya tadi yang burung tadi ya, mereka di musim tertentu Hmm. terbang ke selatan dan musim tertentu kembali dari arah selatan. Kalau mereka berenang di atas lautan selama sekian berbulan-bulan kayak nggak mungkin, tapi pasti ada tempat mendarat. Dan itu bukan di Antartika, bukan di Australia, bukan di Afrika, Hmm. dan bukan di ini ya. Ya, monggo bersama-sama ngamatin aja deh. Ini memang ada yang Iya. aneh di selatan kita ini. Oke. Terus kalau pertanyaan kedua gimana, Mas? Aktivitas lempeng diperkirakan katanya alih-alih bulan Agustus September itu ada kaitannya dengan Atlantis ini nggak? Pembentukan Atlantis ini? Kemungkinan ada ya, tapi kalau menurut saya sih mereka juga menghitung supaya tidak mencurigakan dan sebagainya, pasti juga tidak akan membuat suatu kondisi yang kira-kira bisa mengganggu utaranya. Kalau Hmm. ada gerakan, mereka akan coba redam supaya gelombang yang dihasilkan tidak terlalu besar. Hmm. Artinya kalau sampai ada yang mengkhawatirkan terjadi tsunami di selatan, enggak deh. Saya pikir enggak, karena mereka juga tidak ingin utaranya itu rusak. Karena saya perhatikan dari beberapa cerita masa lalu, itu kelihatan banget bahwa sana itu sangat care dengan negara kita. Dengan Australia malah kayaknya enggak. Hmm. Afrika Selatan juga kayaknya enggak. Tapi dengan negara kita care Hmm. banget, itu kelihatan. Yang pertama, cerita tentang Panembahan Senopati itu jelas ya, bahwa Hmm. Mataram dibantu. Itu jelas. Hmm. Ada ceritanya dan ada legendanya gitu. Dan beberapa legendanya itu bahkan mungkin diklaim ada di Eropa, seperti legenda kuda terbang dan sebagainya gitu. Nah, kenapa saya ngomong itu diklaim di Eropa kan? Kita ada beberapa bukti. Jadi ada tiga tempat yang mempunyai mitos seperti itu. Yang pertama di daerah Lagran, itu di daerah Jogja. Itu katanya ada bekas tapak kuda terbang. Tapi itu baru sebatas Hmm. mitos. Yang kedua ada di daerah dekat Tegal, itu di dekat Danau Malahayu. Apa namanya ya? Malahayu apa ya? Indramayu. Bukan. Malahayu. Danau, Pak. Itu nama Danau Malahayu. Kalau nggak salah itu di daerah Tegal itu. Di sana cerita rakyat menceritakan bahwa masyarakat masih kadang-kadang masih sering melihat kuda putih itu terbang keliling di wilayah itu. Yang Hmm. kedua, empat berarti ya. Di Indramayu juga ada mitos Bupati pertama Indramayu itu pernah punya kuda terbang. Kandangnya masih ada, tapi kan sebatas mitos. Tapi paling tidak kan masih Hmm. ada cerita tentang legenda buruk itu yang digambarkan sebagai tari-tarian di daerah sana. Hmm. Tapi yang agak susah dibantah itu keberadaan ini prasasti Batu Retno.
Kan digambarkan dengan Hmm. jelas di Prasasti Baturno itu Hmm. ada gambar kuda terbang. Terus juga demikian juga ada cerita mitos juga di daerah Pleret itu juga ada mitos tentang kuda terbang di sana. Nah, kedekatan Hmm. itu bikin tidak mungkin mereka membiarkan minimal Pulau Jawa rusak. Itu nggak mungkin. Itu Hmm. itu sangat tidak mungkin. Jadi kalau misalkan ada yang meramalkan tentang akan adanya tsunami dari selatan, kita tunggu aja, Hmm. nggak akan terjadi karena bagi Tapi mereka Jogja itu kan punya pernah arti yang kena sama. tsunami, Mas. Jogja tahun berapa ya? 2004 atau berapa itu? Pernah ada tsunami dari selatan itu gimana itu? Gempa, apa Pak, bukan tsunami. Hmm. Yang kena Oh, gempa tsunami-nya itu di ya. daerah Pangandarannya, yang daerah Pangandarannya. Hmm. Ya, Oke. terus, ini Pak, tingkatnya tidak akan seperti di wilayah lain ya. Hmm. Memang anu ya, apa namanya? eh, Memang efeknya pasti ada, tapi tidak akan terlalu Hmm. besar. Nah, Hmm. yang penting itu sekarang eh, bagaimana kita menyadari bahwa mereka ada. Mereka ada Hmm. dan mereka nggak ganggu kita sama sekali. Oh, itu gempa tahun 2006, Mas. Oh, iya, 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 gempa ya. Hmm. Nah, terus apa namanya bukti-bukti bahwa mereka itu sebenarnya sangat care dengan negara kita itu ada banyak hal dan mungkin kadang-kadang kita nggak nganggep gitu loh, seperti kayak Hmm. perang perebutan Irian Barat gitu. Itu apa yang bikin Amerika mundur? Kita cuma punya kapal berapa, punya berapa. Memang tentara kita cukup untuk melawan, ya bukan kita saya meremehkan ya, tapi paling tidak itu Amerika dibantu dengan Belanda dibantu dengan Amerika dan Australia waktu itu jelas sedang bercokol di Irian dan apa yang bikin Hmm. mereka pergi gitu. Kalau kita dibantu oleh uh, apa itu namanya Rusia pada saat itu kan kondisi keuangannya juga tidak baik dan kalau bantu kita pasti juga cuma satu dua kapal gitu, tidak akan berimbang kalau misalkan uh, apa namanya terjadi perang yang sebenarnya gitu. Kalau secara Hmm. hitung-hitungan murni ya. Terus Hmm. kalau kita perhatikan juga tentang perang Surabaya, itu apa sih yang membuat Hmm. bikin Inggris kok sampai Jenderal Malabi sampai minta ngajak berunding itu apaan yang membuat mereka khawatir itu apa sehingga sampai akhirnya Jenderal Hmm. Malabi meninggalkan granat di mobilnya itu. Hmm. Mereka punya pesawat terbang yang bisa terbang kemudian ngebom di atas kita tanpa kita bisa nembak dia gitu. Kanon-kanon Hmm. dari kapalnya juga bisa nembak ke daratan dan kita waktu itu senjata yang dimiliki juga tidak akur apa tidak kalau membalasnya pun tidak apa mungkin nggak nyampe atau kalah banyak gitu loh kalau ininya Hmm. jumlah pelurunya pun Hmm. mungkin peluru kita udah habis sana masih bisa nembak terus gitu tapi kenapa Jenderal Malabi seperti orang yang sudah kalah perang sampai minta berunding begitu gitu. Hmm. Ini kan menunjukkan bahwa memang ada dukungan dari sana. Dukungan ini menunjukkan bahwa sana nggak akan ngajar kita itu nggak mungkin. Jadi kalau misalkan ada efeknya pun efek itu pasti akan mereka redam seminimal mungkin dan mereka juga tidak akan membiarkan kita kalau kalau sempat terjadi suatu kesalahan error ya, namanya juga mereka manusia bisa Hmm. error tapi errornya juga tidak akan lama dan tidak akan Hmm. menghasilkan sesuatu yang sangat besar gitu. Hmm. Jadi Oke. pergerakan efek iya, tapi tidak membahayakan. Oke. Karena memang di sana sedang terjadi sesuatu. Jadi saya pikir udah jawaban ini udah 30 menit menjawab pertanyaan Kang Asgar ini. Apakah ini jin atau bukan? Oke Mas, kita lanjutkan topik ini Mas. Tinggal 30 menit lagi Mas. Ya, Monggo. nah ini kan, nah tapi kan Atlantis sendiri itu kan pasti punya beberapa wilayah yang sudah ditanamkan di Pulau Jawa dan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Sehingga kadang-kadang kita nggak ngeh kalau kita melewati batas-batas tersebut. Karena batas-batas itu batas-batas yang disembunyikan. Hmm. Nah, batas-batas yang disembunyikan itu berarti gini ya. Jadi ada misalkan ada daerah selebar 400 kilometer. Pada saat kita mendekati lokasi itu, kita nggak nyadar kalau kita sudah dilewatkan, teleport istilahnya, dipindah ke wilayah yang jaraknya sudah 400 kilometer lebih.
jauh daripada wilayah kita itu. Nah, tapi sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita amati. Misalkan coba Pak gambar yang nomor 1, Pak. Gambar pertama ya, oke. Ya. Nah, di sini ada gunung yang kita lihat bentuknya seperti itu. Ini pada jarak yang masih cukup jauh. Maka seharusnya kalau kita lihat dari dekat, maka gunung ini harusnya kelihatan lebih besar dan seharusnya juga kelihatan ya lebih lebar dan lebih besar. Tapi ternyata enggak, dia membesar, mengecil, membesar, mengecil. Coba Pak, gambar berikutnya, dan berikutnya. Coba gambar kedua. Gambar nomor 2 ya. Nah, Ya. ini. Ketika lebih dekat, dia kelihatan malah lebih kecil. Oke, gambar ketiga, Pak. Gambar ketiga. Ini. Padahal lebih dekat lagi, kita lebih kecil. Yang bisa kita ukur kan bentuk sisi agak ke kiri sedikit, Pak. Yang kiri itu kurang jelas. Nah, maksud saya yang tekukannya itu selalu menunjukkan perbandingan yang sama terus gitu. Padahal kan ketika kita mendekat, maka seharusnya dia akan kelihatan lebih lebar, dan lebih lebar. Tapi enggak, makin dekat makin sama aja. Jadi seolah-olah besar, tapi ternyata enggak membesar sama sekali. Coba lanjut, Pak. Ini, keempat. Nah, ini sekarang kalau kita melihat gambar Menara Saidah, kurang jelas Pak, agak mundur dikit. Jadi biar dua-duanya kelihatan. Nah, Menara Saidah kita lihat dari kilometer berapa sama kilometer berapa, Pak? Ada tulisannya itu. Yang jauh itu, yang ada di situ di kilometer... Kilometer 4, ini yang kiri. Ya, yang sebelah kanan kilometer berapa itu? Yang kanan ini dari arah flyover Tanjung Priok. Ya. Nah, ini bisa diamatin kok. Kalau misalkan Menara Saidah itu, kalau kita perhatiin, di dekatnya Menara Saidah itu banyak bangunan yang cukup tinggi-tinggi juga. Tapi kenapa dari kilometer 4, sebenarnya mulai kelihatan dari kilometer 7 ya. Di kilometer 7, itu cuma ada satu menara. Yang lainnya kemana gitu. Terus, kalau kita mendekat ke arah Menara Saidah tadi, akan kelihatan dia justru malah turun mengecil. Padahal kalau logikanya kan kalau kita melihat suatu benda atau melihat satu rumah, makin dekat kan kita harusnya sudut elevasi kita naik ke atas ya. Jadi kalau melihat tempatnya begini jadi gini gitu kan. Jadi makin dangak ke atas. Ini enggak, makin menghilang terus tiba-tiba muncul lagi setelah dekat gitu loh. Nah, ini saya curiga Menara Saidah yang kita lihat dari kejauhan itu tidak sama dengan Menara Saidah yang kita lihat dari dekat. Kalau kita perbandingkan pun bentuknya agak beda sih sebenarnya. Nah, begitu juga bangunan-bangunan seperti ini kadang-kadang bisa kelihatan dari ketinggian tertentu di Jakarta. Di Jakarta itu kalau dilihat dari lantai 36 ke atas itu banyak sebenarnya kalau kita teliti itu bangunan-bangunan yang kalau kita dekati nggak ada. Gitu. Nah, seperti di daerah sekitar Cilengsi, saya kira cukup gambarnya, Pak. Cukup gambarnya. Jadi di sini ini sebenarnya tergantung seberapa jeli kita melihat apa yang ada di sekitar kita. Karena yang ada di sekitar kita itu sebenarnya banyak hal yang kadang-kadang nggak wajar. Misalnya gini ya, ketika kita melihat gunung ada di sebelah kiri kita, terus kemudian kita berbelok ke kiri. Jadi ini misalnya ini gunung ya, dan ini kita berjalan ke sana, ini di kiri kita. Terus kita berbelok ke kiri. Logikanya gunungnya ada di kiri kan? Ini gunung enggak, Pak. Begitu kita belok, itu gunungnya di kanan. Itu bisa dilihat di daerah, kalau nggak salah kilometer 13 ya, kalau kita mengamati Gunung Merapi itu. Atau juga dilihat di daerah Tanjung Rasa. Jadi sebelum kita lihat jembatan, di sebelah kiri ada gunung yang katanya Sanggabuana itu. Kita lurus sampai nyebrang jembatan, pada saat setelah selesai jembatan ada jalan belok kiri. Pada saat di jembatan, gunung itu ada di kiri belakang kita. Pada saat kita berbelok ke kiri, maka seharusnya gunung itu ada di kiri kita. Atau kiri agak depan, atau kiri agak gimana. Pokoknya jelas pasti di kiri. Tapi begitu belok ke kiri, nanti gunungnya ada di kanan depan. Di mana ini, Mas? Di mana ini? Di dekat daerah Tanjung Rasa itu kalau arahnya kalau dari arah Cibubur ke timur ke arah Cariu, Pak.
ke arah Oh. Senario. Tapi terus ke timur, eh, ke arah inilah apa namanya yang jalan yang tembusan ke arah Cianjur itu loh, yang Jonggol masih ke Hmm. timur lagi itu. Jadi jelas, ini kalau kalau misalkan kita teliti ya akan jadi kelihatan aneh, tapi kan kadang-kadang kita mengabaikan hal-hal seperti ini kan. Nah, hal seperti Hmm. ini sebenarnya banyak banget, tapi kemudian kadang-kadang supaya logika kita berhenti, maka kita menyatakan bahwa ini hantu, ini Hmm. jin dan sebagainya gitu. Contohnya seperti kasus bis yang masuk hutan di Pahala Kencana, yang masuk hutan di Grobogan gitu kan. Logika Di pencariannya Blora, hanya ya. sebatas itu aja gitu. Nah, sekarang gini ya, kadang-kadang ada orang yang bertanyakan ke kita, memang kita nggak akan menjelaskan secara detail ya, karena di sini memang ada beberapa hal yang harus kita rahasiakan. Tapi gini, kalau kita melihat suatu mobil dalam kondisi berhenti, maka kita bisa Hmm. melihat lecet-lecetnya mobil tersebut dan bagian-bagian yang tidak rata di mobil itu dengan jelas kan. Tapi kalau Hmm. ketika mobil tadi berjalan dengan kecepatan 30 km per jam gitu, seolah-olah mobil itu Hmm. kelihatan mulus kalau kita lihat. Hmm. Kita baru bisa melihat mobil itu seperti itu lagi jika kita berjalan dengan kecepatan yang sama, ya kan? Hmm. Begitu juga kalau kita misalkan lihat kipas angin pada kondisi mati, maka baling-balingnya akan menutupin dinding belakang kita. Tapi ketika kipas angin kita nyalakan, terus jadilah baling-baling jadi kelihatan kayak transparan gitu. Semakin kenceng, makin kayak hilang baling-balingnya. Nah, apakah Hmm. baling-balingnya itu jin? Kan juga bukan toh. Apakah Hmm. ada di mobil tadi juga jinnya? Bukan. Tapi tergantung kemampuan mata kita melihat bagaimana gitu. Cuman Hmm. kalau sesuatu yang bukan jin itu kayak seperti baling-baling kipas angin tadi masih mengganggu, menutupin belakangnya masih 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 transparan, jadi masih masih ada Hmm. unsur penutupan. Tapi kalau jin Hmm. benar-benar nggak akan nutupin, gitu Hmm. kan? Hal ini kan sesuai dengan ini ya, apa kemampuan manusia melihat. Jadi rata-rata kan pandangan manusia itu melihat sekitar 50 gambar per detik. Artinya Hmm. apa? Jadi kalau kalau orang normal itu melihat gambar 50 gambar per detik. Nah, kalau orang dalam dalam beberapa kondisi, misalkan dalam kondisi ketakutan, itu akan merasakan waktu berjalan lebih lama. Kalau orang merasakan waktu berjalan lebih lama, maka sesuatu hal yang uh, jumlah gambar per detik yang dia terima juga pasti akan lebih banyak daripada orang yang dalam kondisi santai. Karena apa? Kalau dia merasakan waktu itu lama banget, berarti kan jumlah gambar per second yang dia terima lebih banyak. Akibatnya kan sesuatu hal yang tidak sempat terlihat orang lain Hmm. terlihat oleh dia. Itu untuk anu ya, yang yang apa namanya, kalau orang ketakutan. Tapi Hmm. kan kondisi itu juga terbangun ketika kita sedang sakit, misalkan lagi sakit terus dirawat di rumah sakit gitu, pengen pulang, karena pengen pulang Hmm. akhirnya merasa kok nggak kok mungkin tinggal 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 1 hari lagi, tapi 1 hari lagi itu tidak akan secepat pada saat kalau kita tuh lagi seneng gitu. Jadi kalau Hmm. misalkan lagi nonton film sama pacarnya atau gimana, itu 1 jam terasa cepat Hmm. sekali kan. Tapi kalau Hmm. misalkan kita sedang dalam kondisi sakit, menunggu 1 hari, itu Hmm. rasanya lama bener. Nah, pada kondisi seperti itu juga hal-hal yang seharusnya ketika waktu ini berjalan melebar, dalam bahasa fisikanya terjadi dilatasi waktu, itu Hmm. membuat jumlah gambar per detik yang kita terima lebih banyak, sehingga akhirnya kita bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa dilihat orang Hmm. normal lah gitu. Yang ketiga itu ketika orang dalam kondisi memang sedang melakoni, orang Jawa berpuasa atau apa Hmm. gitulah. Orang Hmm. berpuasa itu kan juga menjelang saat-saat berbuka puasa itu adalah saat-saat yang paling lama biasanya. Walaupun Hmm. tinggal 5 menit kok nggak bunyi-bunyi ya itu, gitu. Rasanya Hmm. jadi lama banget ya. Saat-saat seperti itulah yang membuat terjadinya pemelaran waktu ya. Nah, kalau Hmm. di tradisi di Jawa kan memang yang bagaimana kita membuat waktu itu berjalan melebar, sehingga Hmm. ketika sesuatu hal yang tidak sempat terlihat orang lain maka bisa kita lihat. Makanya kadang-kadang kan Hmm. kita melihat, kalau kalau kita mengadakan suatu editing video gitu, misalkan yang pernah kita lakukan ya, itu kita bikin Hmm. suatu layar tancap, di layar tancap itu beberapa gambar Coca-Cola kita masukkan,
Terus kemudian kita jualan Coca-Cola sama untuk ngecek masyarakat sebenarnya bisa melihat enggak ini. Kalau mereka bisa melihat, Hmm. maka yang jelas masuk ke bawah sadarnya mereka, maka dengan sendirinya Coca-Cola akan laris dan kita jual pada saat itu. Ternyata kan yang terjadi seperti itu. Mereka sampai berebut, sampai berantem beli Hmm. Coca-Colanya. Di desa lain kita mencoba dengan gambar Coca-Cola, kita ganti gambar Fanta. Itu juga terjadi hal yang sama. Fanta merahnya habis. Gitu. Artinya kan Hmm. suatu hal yang tidak bisa kita lihat dalam suatu gambar video, itu ternyata bisa masuk ke bawah sadar. Karena bawah sadar kita mempunyai kecepatan yang cukup tinggi untuk melihat itu, tapi tidak bisa didefinisikan oleh otak kita gitu. Jadi mendefinisikannya Hmm. hanya pada saat menemui gambar yang sama, seolah-olah harus memiliki itu gitu. Ini ya. Jadi Hmm. hal-hal itu yang pasti akan digunakan oleh sana untuk menutupi wilayahnya sehingga kita tidak bisa melihat itu semua. Memang Hmm. sekarang gini, kemampuan mata manusia saja dalam melihat benda di depan kita itu tidak bisa 100%. Buktinya apa? Misalkan kita melihat satu rumah dari luar, kita ukur menggunakan Hmm. tangan, paling tangan kita menunjukkan tingginya segini gitu. Nah, tinggi yang segini ini, kalau kita bandingkan dengan tinggi rumah yang sebenarnya, apakah nyampe 10%? Enggak kan? Hmm. Kalau kita perhatiin pintunya kita ukur menggunakan tangan juga begitu juga kan. Artinya apa Pak? Hmm. Sesuatu benda normal kita aja itu kita kurang dari 1% melihatnya sebenarnya. Hmm. Jadi masih sangat banyak area yang sebenarnya tidak kita kenal dan itu sangat memungkinkan Hmm. untuk mereka ini apa masih masih ada di area itu gitu. Hmm. Dan itu area-area yang real ya, yang tidak dapat dikatakan areanya jin dan sebagainya. Dan jin pasti beda lagi lah. Tapi kalau ya seperti yang saya katakan tadi lah, kipas angin tadi berputar, tapi karena dia Hmm. dari walaupun kipasnya yang hilang nggak kelihatan, tapi masih mengganggu, masih membuat transparan di belakangnya gitu. Ya, ilusi Hmm. optik lah mungkin kasarannya. Gitu Pak. Apalagi. Oke. Jadi coba mulai mengamati deh di sekitar kita ada apa aja gitu. Seperti Hmm. keberadaan apa tuh namanya pegunungan dan sebagainya itu Hmm. kadang-kadang kalau kita waspada maka gunung tadi akan kelihatan aneh gitu. Jadi kadang-kadang mengecil, Hmm. kadang-kadang besar. Pas Hmm. deketin mengecil loh. Dari kejauhan kelihatan besar, deketin mengecil. Itu sering banget yang terjadi seperti itu. Hmm. Itu Nah, ilusi yang mereka itu ciptakan sangat tinggi. Ya Pak? itu hanya terjadi di Pulau Jawa aja atau ada di pulau-pulau lain atau di luar negeri juga ada seperti itu, Mas? Ada di luar negeri juga ada. Cuman pusat saya yakin di sini karena efek dari yang mereka timbulkan, efek geologis yang mereka timbulkan terbesar ada di wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya itu yang Hmm. di Pulau Jawa, Australia dan sekitarnya tadi. Tapi ada Pak, makanya ada daerah namanya Roseline di daerah Perancis. Terus kemudian ada legenda tentang peniup suling Hamelin itu yang di daerah Jerman. Hmm. Katakan hilangnya beberapa si peniup suling beserta tikus-tikus yang dia bawa pergi Hmm. itu juga sebenarnya layak diteliti. Terus ya ada kabar sih dari beberapa teman ya, ya paling tidak kita bisa mengamati lah yang sudah sangat terkenal itu seperti segitiga Bermuda itu kan juga Hmm. wilayah-wilayah seperti itu ya. Cuman kan yang kalau kita perhatikan lebih jelas lagi kalau misalkan kita ke berbagai wilayah itu ada cerita tentang Raffles waktu menemukan apa namanya menemukan waktu pertama kali ke Singapura itu dia menyatakan Hmm. bahwa ada suatu wilayah yang besar dan wilayah itu kemudian hilang gitu. Dan wilayah yang hilang ini ada di Singapura dan kadang-kadang kalau kita terbang itu kelihatan ada daerah yang aneh di sebelah timur Changi kalau nggak salah ya. Waktu mendarat kadang-kadang kelihatan ada yang aneh. Tapi itu jarang banget sih kelihatan. Tapi ya kalau pas beruntung mungkin bisa melihat itu. Hmm. Oh iya, waktu pas saya lewat di daerah dekat Sodong, di daerah timur
Jonggol ya. Jadi Hmm. Sodong, desa dekat dari desa Sodong itu. Kadang-kadang secara nggak sadar itu kalau misalkan kita benar-benar ngamatin HP kita, kadang-kadang HP kita yang tadinya Telkomsel itu bisa berubah. Itu ada teman yang sudah laporan ke saya, waktu itu dia di sana tiba-tiba HP-nya berubah dari T-Cell, Telkomsel, berubah menjadi Singtel. Terus Hmm. malah Malaysian Telkom. Itu kan Oh, Malaysia juga masuk di ya, situ. artinya di situ ada pusat pengawasan yang dilakukan oleh sesuatu yang kita tidak tahu terhadap seluler luar negeri kan. Tapi itu ada di wilayah Hmm. kita dan itu mungkin bocor di situ. Di wilayah itu bocor kan. Hmm. Daerah situ tuh sebelah barat tertutup perbukitan yang cukup tinggi. Hmm. Tapi anehnya semua stasiun radio dari Jakarta itu keterima dengan baik. Walaupun di sebelah barat seperti di tempat saya ini, daerah dekat Hmm. Cibubur ini, itu beberapa Hmm. stasiun radio radio itu kalau kita dengarkan kadang-kadang suaranya sudah jelek banget gitu. Tapi di sana jelas, padahal di sana malah tutup bukit Hmm. gitu. Bahkan dari Bandung dan sebagainya jelas banget. Ada wilayah itu, tapi saya lupa dekat Sodong yang jelas itu. Nah, makanya Hmm. kapan-kapan Mario ke sini, tak tunjukin ada satu bukit yang kalau kita deketin, bukitnya berubah. Hmm. Wah, berubah. Nah, Jadi jelas, apa, Mas? ekstrem. Jadi bukit itu bentuknya tajam begini. Kalau kita Ah. deketin, ini sisi sebelah sininya berubah gini. Terus beda. Wah. Waduh, ngeri amat. Makanya kapan ke sini? Cerita tunjukin. Banyak yang aneh. Terus Wah. ada bukit yang bentuknya tajam banget gitu. Kalau kita deketin nggak ada. Hmm. Ada dari pinggir jalan jelas banget kelihatan, tapi kalau kita deketin nggak ada. Ini Makanya, tapi gambar kelima bukan ini? Gambar kelima bukan? coba Pak, gambarnya ditunjukin. Oh, Ini semuanya bukan. Pak. Nah, itu, ya, itu gambar yang paling kiri, itu dari kiri atas, itu dari kejauhan, terus ke bawah, terus ke kanan, kanan bawah, ya itu gambar yang dari kejauhan seperti itu. Hmm. Oke, dari yang kiri atas dulu Pak, kiri atas. Ya, Ya. itu kejauhan seperti itu. Terus Hmm. kiri bawah. Ya, ini makin mendekat, terus Hmm. kanan bawah, makin Hmm. dekat, seperti itu. Terus Hmm. tepat di bawahnya, Hmm. tepat di dekatnya, udah beda kan? Hmm. Beda kan? Bukitnya beda kan? Artinya bukit yang kita lihat dari kejauhan itu bukan itu gitu kan? Bukan bukit yang kita lihat. Ya gambar kelima lupa tadi Apa saya ngomong. bukan karena sisinya beda, Mas? Bukan. Sisi Ya, penglihatannya dari arah yang beda. kalau dari segi penelitian dari arah yang beda itu seharusnya tidak seperti itu ekstrim banget Pak. Itu terlalu tajam dan Hmm. sangat nggak mungkin didaki kan itu. Hmm. Saya udah pernah sampai puncaknya tapi yang gunung yang kanan itu tapi nanti bisa kelihatan kok itu kayaknya lain karena nanti akan kelihatan juga pada saat kita dekati tidak setinggi dari yang kita lihat dari kejauhan. Tapi yang jelas itu Hmm. ada bukit juga yang kalau kita lihat dari jalan itu kelihatan jelas banget tapi kalau kita deketin nggak ada. Itu kan aneh. Hmm. Ada juga yang seperti itu ya. Ada, ada. Makanya kapan ke sini? Ayo kita Wah, jalan-jalan. seru nih. Bapak kamera yang ini Pak, yang high res kalau perlu jangan kamera HP. Kalau pakai kamera HP ntar Hmm. klaternya kurang jelas gambarnya. Tapi penduduk sekitar situ tahu nggak, Mas? Atau nggak merhatiin? Nggak merhatiin. Orang nggak merhatiin ya? Iya, karena Karena macet sih ya. Jadi yang diperhatikan ya jalannya, nggak mungkin kan kita iya, merhatiin itu. Biasanya orang tuh hanya terpaku ke jalan, iya, nggak pernah lihat iya, dari tidak jauh ya. tidak itu memang biasanya dan di daerah seperti itu biasanya jalannya tidak pernah terlalu bagus ya. Jadi agak Hmm. bergelombang lah, agak ada inilah gitu. Jadi orang cenderung untuk tidak memperhatikan wilayah itu gitu. Hmm. Di Jogja sendiri itu juga ada wilayah yang seperti itu. Jadi bukit yang kalau kita lihat dari kejauhan itu kadang-kadang nggak kelihatan, tapi kita bergeser beberapa langkah baru kelihatan. Kita geser lagi Hmm. 1, 2, 3 langkah itu bisa hilang gitu, bukitnya nggak kelihatan. Ada yang seperti Hmm. itu. Di dekat Melipar itu,
yang lebar. Hmm. Dan lucunya beberapa teman mencoba setelah kita nyampe ke bukit itu ngelok GPS terus saya suruh menjauh mendatangi tempat itu lagi selalu nyasar ke bukit sebelahnya. Hmm. Itu kadang bisa dilihat ya kadang enggak. Udah begitu gede banget dan lucunya kalau kita tanyakan ke penduduk nggak tahu namanya bukit itu apa. Udah kan nama bukit harusnya tahu ya. Bukit Hmm. Bukit Duko tadi tidak tahu, bukit nggak tahu. Hmm. Nah, di situ ada sinyal aneh juga, Mas, untuk Iya, mendeteksi sinyal. iya, Hmm. ada banget kalau itu. Kayaknya emang Hmm. memang ini sih, memang yang terbaik itu lihat lapangan sih. Karena di sini ini kan Hmm. kalau berdebat tentang itu ya apa enggak, lebih baik ke lapangan lihat sendiri. Jadi kalau udah lihat ke lapangan kan nanti Hmm. akan sadar. Kalau di daerah-daerah pedesaan ya, ciri-ciri Hmm. utama daerah pedesaan yang seperti itu daerah pedesaan yang biasanya itu mempunyai nama-nama yang aneh gitu. Misalkan kayak di daerah timurnya Cibubur ini ada daerah namanya Loji. Loji itu dalam bahasa Jawa kuno itu artinya rumah besar. Tapi di situ sawah. Hmm. Nah, terus Hmm. tapi kadang-kadang ketika matahari mau tenggelam itu kan kalau matahari terbit, matahari terbit dari arah timurnya itu kelihatan kadang-kadang bayangannya seperti kayak nutupin bayangan gedung-gedung gitu. Tapi cuma beberapa menit itu. Setelah itu normal lagi biasa gitu loh. Tapi gedungnya Hmm. nggak ada, tapi bayangannya kelihatan. Terus Hmm. ada daerah namanya Kuto Kelambu gitu. Lucu Pak. Nama-nama wilayah-wilayahnya itu juga mendukung untuk terjadinya seperti itu gitu. Hmm. Jadi, ya kalau saya ngeklaim bahwa Atlantis di sini, memang saya menemukan beberapa bukti yang mungkin selama ini tidak teramati oleh orang karena memang biasanya menganggap itu alami gitu kan. Hmm. Mungkin menurut saya tidak alami kalau bukit ada di kiri belakang, kemudian kita berbelok kiri tiba-tiba ada di kanan itu kan nggak alami, Hmm. kita lari ke Iya. kanan sendiri. Nah, Mas, jadi Atlantis itu di laut atau di darat sebenarnya? Jadi posisi pusatnya di sana, tapi mereka punya Hmm. pos-pos di sini juga gitu loh. Karena Oh. karena kan mereka ada kepentingan terhadap negara ini yang saya nggak tahu itu kepentingannya apa, tapi yang jelas kalau melihat Hmm. dari cerita masa lalu sampai sebegitunya membantu Panembahan Senopati, jelas itu ada kepentingan yang sedang mereka laksanakan. Cuman kita belum tahu Hmm. itu apa. Cuman ya itu tadi mereka selalu menggeser supaya asumsinya adalah ini gaib gitu loh. Cuman Hmm. tadi seperti yang saya ceritakan, kalau ini gaib atau jin pasti tidak ada efek-efek ini gitu kan. Efek-efek Hmm. seperti yang saya ceritakan tadi di depan gitu. Nah, di sini kan kalau kita cukup jeli melihat lapangan dan jangan cari di Google ya. Jadi datang ke lapangan dan Iya, jangan iya, iya. browsing. Datang ke lapangan itu paling Hmm. baik. Jadi, mungkin tidak tempat yang saya tunjukin, mulailah melihat di sekitar aja. Misalkan Hmm. matahari pada saat terbit itu pada sebelum jam 7 pagi itu biasanya matahari belum kelihatan panas dan warnanya orange, kemerah-merahan gitu. Hmm. Hmm. Setelah jam 7 tiba-tiba dia terasa panas. Nah, kita cari batas sebelum kerasa panas ini kita lihat dari berbagai tempat ke utara ya. Jadi misalkan utara selatan gitu. Misalkan saya Hmm. berdiri di terus 2 kilometer di utara, 2 kilometer lagi di utara, 2 kilometer di utara, saya lihat arah sudutnya kalau kita bandingkan dengan utara. Jadi misalkan ini mengarah ke mataharinya, terus ini mengarah ke utara, jadi ini sudutnya berapa derajat di titik Hmm. X. 2 kilometer juga gitu lagi, 2 kilometer di utara juga gitu lagi, dan terusnya gitu lagi. Yang paling gampang untuk Hmm. mengamati daerah ini eh, apa namanya BKT ya, karena di BKT kita ada BKT yang kebetulan memanjang utara selatan, jadi yang dekat Hmm. Cilinyi. Itu coba aja, amati matahari pada saat terbit, apakah sudutnya sama pada saat kita melihat matahari sebelum matahari terasa panas? Pasti nanti beda. Artinya matahari yang kita lihat masih dari layar. Begitu titik tertentu sudah matahari yang asli. Tapi biasanya lewat mendung dulu baru ini. Nah, itu bisa dilihat Hmm. dan tinggi tertentu dari Gunung Batu yang pernah kita lakukan ya, tinggi tertentu di Gunung Batu itu kalau kita melihat ke arah barat ya, ke arah barat kalau nggak salah itu akan kelihatan
ada garis gitu, garis di atas. Dan kalau ini ada mendung, ada awan, maka awannya kalau yang di depannya akan nutupin, tapi yang kalau di belakangnya kan jadi kayak kepotong gitu. Jadi ini ada awan yang kepotong gitu. Jadi susah banget difoto kalau pakai kamera HP. Makanya harus pakai kamera yang bagus, Pak. Nanti kelihatan seperti Gunung Batu di mana Mas itu? Gunung Batu itu ada di uh, daerah Sukarami atau apa namanya, Sukarasa atau saya lupa, Sukamakmur ya, dekat Sukamakmur, Pak. Jadi kita dari arah Cibubur ke timur, nanti Jonggol itu ke selatan. Di selatan nanti mendekati situlah sampai Gunung Batu itu. Terus kita naik, nanti tertentu kita lihat ke arah barat sambil kita foto garis batas tadi. Ada di ketinggian tertentu. Jadi nanti kelihatan ada mendung yang kayak kepotong gitu. Awan lah, awan putih kepotong. Jadi awan yang bawahnya tiba-tiba flat gitu. Tapi di sini ada awan yang sampai di sini terus. Ya Pak. Kalau kita amati, itu apakah tiap hari terjadi seperti itu atau hanya hari-hari tertentu? Setahu saya setiap hari kelihatan. Cuma masalahnya kan orang nggak ngamatin sampai sedetail itu, Pak. Karena itu harus difoto terus di zoom gitu. Foto lagi di zoom gitu. Baru jelas. Oh, titik itu ketinggian segini ya. Itu baru kelihatan. Gitu. Oke. Makanya, ayo ke lapangan. Setelah COVID. Daripada mendengar cerita saya kan lebih baik membuktikannya ke lapangan. Karena kalau tidak ke lapangan ya tidak melihat keanehan itu gitu. Jadi lebih baik lihat keanehan di lapangan. Karena itulah yang menariknya itu. Oke. Gitu. Ini masih berapa menit, Pak? Tinggal 3 menit. Oh, tinggal 3 menit. Nggak apa-apa, keputus nggak apa-apa. Keputus nggak apa ya? Ya udah. Nggak apa-apa lah, terus aja. Ini itu yang bisa kita lihat di lapangan seperti itu ya. Jadi teliti kalau jalan belok-belok dan sebagainya itu. Terus juga masalah kalau kita melihat matahari itu kan bentuk polanya kan dari timur ke barat gitu tuh ini ya sesuai dengan gerakan parabola ya, tidak ada vertikalnya gitu. Yang kita cari adalah ketika matahari bergeraknya vertikal, itu biasanya di tempat-tempat yang merupakan daerah garis batas gitu, jadi di mana kita akan dilewatkan. Dan ciri-ciri daerah garis batas itu biasanya ya dapat dikatakan orang akan ngomong itu angker lah, sering ada tabrakan di situ lah atau apa gitu ya. Memang logikanya kalau malam hari misalkan ini ada daerah batas, wilayah batas, daerah ini luasnya 400 km. Ini ada kendaraan dari sini. Terus ini dilempar ke wilayah sini. Yang kendaraan dari arah sisinya tentu saja kan kaget pasti. Ya, lokasi-lokasi seperti itu yang sering ada kecelakaan. Dan seperti kasus yang di Trusmi itu kan sinyal sampai keputus di sekitar 300 meter kalau nggak salah. Jadi kalau ini ada tower ini kan biasanya jangkauannya biasanya ada 3 pemancar dan satu pemancar itu jangkauannya 10 km. Sehingga kalau di depannya sawah, maka seharusnya sawah itu tidak ada penghalangnya kan. Kalau di depannya ada gunung, oke, ada penghalangnya. Ini sawah, tapi kenapa sinyal cuma berjalan sampai 300 meter gitu. Itu di daerah mana, Mas? Trusmi Cirebon, Pak. Itu dari Batik Trusmi. Oke. Terus kan waktu itu sedang masalah pembangunan BTS itu loh, tower-tower seluler. Jadi logikanya kan begini ya, ketika ini ada garis batas, ini ada sinyal sampai sini, sinyal ini masuk ke wilayah mereka, tapi wilayah mereka kan lebarnya 400 kilo. Nah, kita kan nggak bisa lihat lokasi ini, artinya kita ini dan ininya kan. Nah, di sini sinyal nggak akan ada. Kenapa? Karena ini jaraknya 400 km, sedangkan pengcoveran itu 10 km kan. Karena pengcoveran ini cuma 10 km, jadi ketika sinyal itu masuk di jarak 300 meter, yang di daerah sini masuk, tapi kan nggak sampai lolos sebelah sana gitu. Itu banyak terjadi di banyak daerah. Begitu juga kalau kita mengadakan uji geolistrik, maka daerah tersebut akan kelihatan ada bentuk yang aneh itu. Jadi polanya nggak nyambung. Nah, terus secara gampangnya dikatakan daerah itu patahan. Terserah, tapi
kan harusnya kita mengeceknya tidak cuma dari uji geologinya ya, setelah itu kita uji dengan menggunakan gelombang elektromagnetik tadi gitu, seperti HT dan sebagainya.